me do my two-step. Halo, selamat datang di Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast bersama saya Maudi Utami, jurnalis Tribun Pontianak. Nah, kali ini kita masuk dalam program Berbincang Komunitas. Dalam program kali ini kita ngadirin sebuah band ya, namanya band VIU. Jadi bisa, ini nama yang unik nih karena tulisannya VIEVV gitu ya Bang ya. Nah, langsung aja nih kita sapa para personil dari VIU. Halo, apa kabar semuanya? Halo. Sehat ya? Unyu-unyu ya mereka ya. Unyu-unyu ya. Unyu, makasih ya. Sama-sama. Makasih. Oke. Jangan dibongkar dong. Para Tribuners di rumah penasaran nih, kira-kira siapa-siapa aja yang ada di sini nih. Mungkin Oke, kenalan dari sebelah kiri saya dulu. Kami pahlawan bertopeng. Ya. Oke. Sip, perkenalkan kami dari VIU, band asal Pontianak tentunya. Saya sebagai basis dan teman saya Wanda drum. lanjut. Saya Risman gitar. Gitar. Dan ada satu Oke. teman kami yaitu Adit. Sekarang dia berada di Jakarta karena ada urusan kerjaan. Beliau Oke. sebagai gitaris Beliau sebagai gitaris. dan Oke. mungkin bisa dibilang itu sebagai Frontman. frontman kami juga, leader kami. Berarti yang Seharusnya- vokalnya tadi yang mana? Vokalnya Oh, vokalnya namanya Bang Fitra. Fitra, Risman, Risman, Wanda. Wanda dan Paris. Oke, satu kenal? lagi. Oh iya, kita kenal ya. Jangan-jangan ya. For Nah. your information, saya orang dalam. Sebagai information ya. Oke. Nice. Nah, buat Tribuners di rumah ini pasti pengen tahu nih kan kenapa nama bandnya ini unik banget, dibaca VIU tapi kan namanya tuh beda kan tulisannya. Itu kenapa, mungkin bisa dijelasin, siapa yang bisa Oke, jelasin? yang paling berhak menjawab sebenarnya adalah Bung Wanda karena dia yang Silakan Bung, berpertanyaan. jawab kepada Menjawab. Tribuners di rumah. Tribuners. Oke. Tribuners di sini panggilannya Tribuners Nah, ya. itu, Oh, sebutkan panggilan. Sebenarnya random ya sih kalau nama view itu. Jadi tuh pertamanya view pakainya W asli kan. Cuman pas buat Instagram udah ada, tapi bukan Oke. band sih deh. Kayak view tuh pemandangan apa. Oh gitu rupanya. Aku Itu baru tahu ya. bahasa Inggrisnya ya. Simpel itu ya. Pas ngumpul kan ada Renda waktu itu tuh ngasih. Coba pakai V2 katanya, kayak always. Bisa udah lah jadi view. Oke, sesimpel itu doang. Karena ada yang buat pakai. Oke, karena ada yang make di Instagram. kalau Wah. terkenal nanti nama fansnya viewer. Iya ya, termasuk unik sih. Iya ya kalau ada terkenal ya. Iya ya, oke. Ya, Bisa diterima siap. nih buat Tribuners Bisa ya? semua. Bisa terima ya? Bisa. Makasih. Oke. Nah, mungkin ada tambahan lagi nggak awal mula terbentuknya grup band ini sendiri? Ini mulanya dari apa sih? Yang berhak menjawab lagi sebenarnya Bapak ini juga. Kok kayaknya Paris menyumbangkan. Bapak ini sebagai frontman maaf, sebagai CEO, founder, leader juga bisa. Ya udah, silahkan pulang. Saya wawancara. Tapi proyek solo beliau. Ini. Oh gitu. Kami sebenarnya Oke, silakan Bung. Mungkin jelaskan lagi Dari hobi ya sih. dari hobi. Soalnya kan nggak kayak orang-orang main futsal, main game, kurang. Oh iya. Jadi band walaupun standar lah kan, tapi bisa lah buat lagu. Jadi ajak mereka ini mau udah buat. Oh, aja mereka ini mau kebetulan ya. Iya. Sebenarnya sih mau nggak mau Bakatnya juga. ada. Iya. Kan kemarin kan Mumpung- pas ya betul, lah ya, mumpung kan. bisa main, Bisa Oke. main. bisa buat lagu itu lah salurkan. Awalnya cuma di Japri, Wanda. Aku punya teman main gitar ya. Dari Adit. Oh dari Adit ya, Adit diajak Adit dulu kan. Nah, Adit jago gitu. Bagaimana kok kita memfasilitasi dia untuk bermain katanya. Oke, kita juga ikut ya. Kami juga anak bawang kan. Itu ikut. tahun berapa? Maksudnya mulainya tahun berapa sih? Tahun ini atau tahun sebelumnya? Tahun lalu sih. Tahun lalu, ya. 2019. Berarti udah terbentuk. Dari tahun lalu itu udah langsung kayak ngeciptain sebuah lagu gitu ya? Atau hanya Materinya udah ngumpul-ngumpul ada. aja? Materi ini sebenarnya dari Adit. Hmm. Nah, jadi tuh materinya enggak satu full lagu sih. Hmm. Kayak dari sampai intro sampai apa gitu. Ya. Jadi proses untuk full lagunya di studio. Oke, kalau untuk pertama kali ketemunya karena kan ini memang hanya keisengan dan ayo ya udah ikut gabung aja, nggak ada kayak pemilihan ajang-ajang gitu ya. Ya, oh iya. Nah. Jadi itu kan mungkin dari teman ke teman ya Iya, gitu. Gimana sih rasanya bergabung menjadi sebuah band selama setahun nih? Coba Pak Fitra. Silakan Jawab. Pak. Kalau untuk kenal sih sebenarnya kita udah lama kenal dari zaman SMA ya. Oke, berarti teman lama ya. SMA atau kuliah itu kan udah sebenarnya masing-masing udah punya band sendiri. Terus akhirnya karena ada kesibukan kan, udah banyak yang kerja, udah banyak yang nikah.
udah nggak lagi nih masing-masing nih, tapi tetap masih nongkrong, masih keluar sama-sama. Bang, dipertunjukkan, diperlihatkan wajahnya kepada Tribuners. Halo gitu. Ya. Ganteng kan? Oh gitu. Oh satu-satu ya, satu-satu pas lagi ngomong boleh dibuka. Oke. Oh gitu. Jadi sebenarnya udah lama sebenarnya temenan, terus masih juga komunikasi, masih sering ngumpul sama-sama kan. Kebetulan juga pengen, sebenarnya udah lama pengen, terutama saya sama Wanda tuh hampir setiap abis nonton orang manggung tuh pasti Yoban bikin Iya, benar. Oh, dari lama ya tapi sebenarnya. tidak pernah terrealisasi sampai akhirnya ketemu Adit tuh barulah kita terrealisasi. Jadi kalau untuk perasaannya tergabung dalam band walaupun hitungannya bandnya baru sih enak-enak aja sih, karena udah lama juga kan teman-temannya. Nggak canggung lah. Nggak canggung lah ya. Nah, untuk pengalaman pasti kan udah banyak juga nih, namanya juga dari teman ke teman gitu kan. Terus apa aja yang udah dilakukan band ini selama setahun? Kegiatan-kegiatannya? Band View. Siapa yang bisa jawab nih? Fariska? Atau Bang CEO-nya lagi? Iya, biar aku ya jawab ya. Silakan dibuka maskernya lagi ngomong. Oke, selama setahun kami sebenarnya nggak ngapa-ngapain. Buat materi Bos. Cuma ngopi, ngobrol doang, segala macam. Dan kalau ada waktu, sebenarnya kok dihitung-hitung kita untuk ngumpul benar-benar lengkap gitu sebenarnya nggak terlalu sering. Misalnya kita berempat ada, habis itu Risman nggak ada, atau mungkin aku nggak ada, atau mungkin Wanda nggak ada. Pas ada beberapa kali ketemu dan lengkap, nah itu kita langsung main yuk di studio mana gitu kan. Dan aku tukang booking gitu. Oh, dan aku tukang booking ya. Booking Jadi gimana studio, rasanya membooking? booking studio, booking studio habis itu dan materi pun, materi lagu segala macam kan Adi tuh udah di kota Adi tuh kita juga mengkonversinya. Oke. Jadi dia udah ada konsep lagu seperti apa, kita langsung eksekusinya di studio. Langsung di studio ya? Studio main segala macam. Maksudnya santai aja karena kita nggak ada, maksudnya kita harus gimana. Nggak Yang ada penting tuh beban-beban kita banget gitu ya? menyalurkan hasrat, ingin Hasrat. ya. Berat ya? Target yang Nggak ada, benar. Oke. ngeband ya. Penting ngeband aja istilahnya kan. Berarti Dan sambil sampai- nyalurkan hobi-hobi juga ya Iya, dari teman-teman semua ya? benar. Oke, nah ini kan teman-teman kan memilih jalur indie ya. Jadi artinya kan kalian mengerjakan karya sekaligus bertanggung jawab dengan pemasarannya nih. Apalagi saat ini kan udah mulai banyak didengerin ya sama masyarakat khususnya anak-anak muda ya kan. Nah, seperti apa proses yang akan kalian lakukan nih dari band ini untuk pemasarannya lebih jangkauannya lebih luas lagi Produksi ya. produksinya? Untuk produksi coba Bung Fitra. Bung Citra gimana? Saya ceritakan dari proses recordingnya dari pertama Mbak ya. Untuk proses recordingnya itu kita sendiri record di studio teman kita di Kankan Studio. Oke. Di Cito ya. Nah, terus juga dengan bantuan Bantuan alat juga dari perangkat, teman-teman juga dari Oke. karya kan. Ini ajang pemanfaatan temen ya? Belum sana dia Nggak ada modal sebenarnya. teman Mau ya? bantu semua. Dukung ya? Makasih banyak abang-abang. Oke, iya benar. Bang Jagat, Terima makasih Bang. kasih nih. Bang Edo, makasih Bang. Edo Jagat. Bang Uyap ya, Bang Pada Uyap. nonton Oke. ya tadi udah dihubungi Mungkin belum? ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan nonton. Lanjut. Terus kalau untuk proses mixing lagunya sendiri kita dibantu sama Okta ya. Sama Okta. Terus Rumus rekor. setelah hasil recordingnya selesai itu kita juga dibantu alhamdulillah untuk publish lagunya dibantu sama Bang Bian dari 64 Record ya. Ini Dari jadi 64 untuk Record ya. Publish ke Spotify, ke YouTube dan media platform Semua lainnya itu Iya. dibantu sih alhamdulillah sama teman-teman. Oke, berarti udah masuk ke platform media ini ya, Digital. musik ya? Iya udah Masuk. bisa langsung masuk. Oke. Dan mungkin uniknya saya tambahin sedikit. Sebenarnya kita nggak expect sampai ke apa di promote gitu kan. Istilahnya sampai di publish ke ini kan. Istilah produk digital lah istilahnya kan ke mana ya? YouTube musik gitu kan. Spotify, Zouk, Apple Music, Deezer sampai kan. Nah, itu sebenarnya kita nggak expect. Awalnya itu istilahnya gerbangnya dari Uyap ya. Nah, Uyap itu kan pertamanya kita minjam perangkat nih. Istilahnya kita laptop sama perangkat, dan perangkat itu tuh kan hasil recording kita itu didengar Bang Edo sama Bang Bian kan. Nah, dan itu mereka gitu kan menawarkan gitu kan, padahal kami misalnya asal produksi segala macam, udah istilah untuk konsumsi kami dan teman-teman doang lah sebenarnya niat awal kan. Untuk menikmati Tapi teman-teman sendiri istilahnya ya. di kenang-kenangan gitu kan istilahnya. Kenang-kenangan bisa jadi. Jangan Oke. nangis. Sedih. Sedih dia. Tapi istilahnya ditawarin kan pertama dari Uyap, Bang
Bang Bian nawarin tuh gitu ya, mau dipublish ke Spotify awalnya kan. Boleh lah gue bilang kan, Berarti kan teman-teman bilang. Ada kedekatan label lah ya. record Gitu. publisher lah. Jadi ada gimana publisher. perasaan teman-teman kalau itu akhirnya bisa masuk nih ke media platform digital musik? Pasti. Kalau bahasa orang Pontianak itu sawan. Sama ngeri ya. Ngeri ya pertama kan. Ngeri Padahal enggak gimana-gimana gitu kan. Cuman iseng-iseng kan. Asli. Ternyata dibantu, alhamdulillah. Alhamdulillah, Dibantu. makasih ya. Kaget juga sebenarnya, nggak tahu juga. Tapi senang sih pasti. Senang sekali sih lah. pastinya. Ini mah dengar lah yang hasil kita recording yang kita di story gitu kan sebelum-sebelumnya kan. Nah, ini hasilnya kawan-kawan ini cuma lihat apa sih ya. Nah, bicara tentang musiknya tadi itu kan ini judul lagunya apa sih yang mungkin dari tadi teman-teman ceritain, mungkin teman-teman di Tribuners di rumah pengen tahu nih. Mungkin bisa dijelasin nih. Mungkin Abang dari tadi diam aja. Oke. Apa nih judul lagu dari band View ini? Nggak jujur, saya ini kan member baru nih. Ya udah, dilempar aja ke mana siapa? Saya itu kebetulan dari ikut proses mereka sih. Nah, jadi Pak Wanda, Pak Fitra harusnya yang lebih karena beliau yang Songwriter ya. menulis. Silakan Bung, bantu teman Anda Bung. Kalau untuk single pertama yang baru dirilis kemarin judulnya itu Silakan. Claustrophobia. Claustrophobia. Ya, bisa Oke. di-search di YouTube, Spotify, Joox, dan Apple Music dan lain-lainnya. Sekali lagi bisa dijelasin nih kenapa memilih judul lagunya kayak gitu? Kenapa memilih judulnya Claustrophobia? Ada arti dan maknanya nggak sih? Claustrophobia itu kan fobia terhadap tempat sempit dan terkunci gitu, Mbak ya. Oke. Jadi kayak waktu apa sih, saat pas pandemi kemarin tuh kan kita susah mau kemana-mana tuh kan. Iya benar banget. Cuman di dalam kamar aja berhari-hari dalam kamar, bosan tuh kan. Terus saya tuh sambil bosan gitu tuh malah jadi bikin kita overthinking, Oke. mikir ke sana ke sini hal-hal random yang nggak penting, nggak harusnya dipikirin tuh malah dipikirin gitu kan. Sampai ujung-ujungnya tuh ngerasa kepala tuh kayak sesak sendiri terlalu banyak pikiran kan. Sementara saya juga kan yang agak takut memang sama yang berbau hal-hal sempit dan terkunci itu. Oke. Ngerasa kayak sesak pengen keluar macam ini cari ini gitu kan. Pandemi nih. Tapi nggak bisa keluar. Iya benar. Jadi pas untuk lirik lagu ini nih cuman curhatan kegabutan saya pada saat pandemi sih sebenarnya. Oke. Berarti ini pure Abang yang ngebuat liriknya semua atau gimana? Ada bantuan nggak dari teman-teman lain untuk nyiptain lagu dan liriknya? Kalau untuk lagu single pertama ini sih liriknya penuh dari saya. Oke. Cuman musiknya memang udah digarap sama teman-teman. Teman-teman. Jadi saya tinggal pasin sama musiknya aja liriknya. Oke. Nah mungkin dari artinya claustrophobia, phobia jadi. Karena saya agak belibet ya ngomongnya, karena itu judulnya memang agak kekinian banget gitu. Memilih judul yang memang Ini, oke. anti mainstream ya dari teman-teman yang lain. Baiklah. Biar edgy. Oke. Jadi setelah rilis single ini, apa sih yang akan dihadirkan? Format apa sih yang akan dihadirkan kepada masyarakat yang pengen denger gitu? Kalau untuk single ini kita baru yang format lagunya aja sama video lirik udah ada ya di YouTube. Video liriknya udah ada? Video liriknya udah ada. Cuman memang rencananya sih untuk kalau medianya sih cuman itu aja sih untuk single pertama ya. Ya. Dan juga kan kita tuh ada proses juga pembuatan video lirik itu unik kan. Itu ada beberapa footage gitu lah ya. Itu langsung dari teman Adit ya yang berkuliah di Australia ya. Iya. Nah itu dari Adit lah kan, dari Adit minta ke temannya, siapa sih namanya? Oh nggak kenal. Soalnya kita bisa ucapan terima kasih kan, asal terima kasih, Kakak. foto putih-putihnya gitu jadi sebuah lirik, jadi sebuah video Sebuah video klip sih, dokumentasi. video lirik gitu kan. Video lirik, oke. Oh Dina, Proses Dina. pembuatan videonya? Pas mau video sebenarnya dari Dina sendiri kan. Dia rekam random. Dia pulang, saya lihat ya, saya pribadi lihat dia dari pulang kampus kan, setelah pergi kampus, kegiatan-kegiatan di kampus, dia ngelihat istilah panorama di sana lah ya istilah. Pokoknya Adit tuh cuma bilang ke dia minta rekamkan kegiatan dia sehari-hari Oh, itu iya. selama beberapa hari itu kan. Itu kegiatannya maksudnya masih di kota Pontianak atau? Kegiatan dia pas berkuliah Enggak di yang sana di sih. video klip. Oke, Dia di di video klip. video liriknya tuh langsung dari Australia. Oke, pantas. Memang saya sempat lihat ya video-videonya
kok keren banget ya ada rel yang kayak gini. Ini di Pontianak Indonesia mana di nih? mana gitu ya. Pontianak nggak mana, saya pengen kali gitu. Delapan surah. Berarti minta kerjasama ke teman-teman. Ini berarti modalnya memang dari teman-teman semua gitu ya. Pure nih. Kita nggak ada modal. Ada modal semua minta semuanya kan. Ya, itu pun proses editing kan juga teman kita kan, Renda ya. Renda, terima kasih Makasih Re, juga, Abang thank you Renda. Re. Makasih Re ya. Oke, berarti dengan bantuan teman-teman yang lain, apakah kan ini saat ini udah ngeluarin album dan udah ngeluarin single lah kita bilang ya. Single ini pastinya juga ya namanya juga ngeluarin single pasti maulah diundang ke mana-mana di acara. Siap nggak sih dari teman-teman sendiri untuk dipanggil nih? Man siapa man? Siapa? Nah, siap nggak Bang? Ngikut aja ya. Oke. Kalau kegiatan dari teman-teman sendiri latar belakangnya apa aja nih? Oh, latar belakang kesibukannya. Ya. Coba Pak Fitra. Saya kerja Mbak di satu perusahaan. Oke. Sekarang masih kerja. Masih kerja ya? Masih. Oke, kalau abangnya? Kuliah? Saya cuma ngurus studio juga. Wah, Bos studio. buat studi ya. Kalau dari abangnya nih apa nih? Dulu kerja pandemi, tapi sekarang udah kerja. Udah kerja lagi. Alhamdulillah. Jadi dengan kesibukan, oh satu lagi ya, saya melupakan. Saya melupakan satu lagi. Kita akan kerja. Baru udah nyiapkan ini. Kalau yang satunya ini apa nih? Saya bekerja di salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang media. Oke. Seperti ini ya. Oke. Kita bisa sebutkan namanya Pontianak. Pontianak. Seharian saya itu sebenarnya di balik layar. Oh gitu Bang. Ini saya merasakan, oh enak seperti ini ya. Biasanya saya lihat di belakang layar ini kan. Saya bisa nyorot di sebelah kamera, terus gantian jadi Ini nampil operator. ya kali ini. Kali ini jadi narasumber. Oke. Alhamdulillah, senang. Teman-teman baru tahu nggak sih kerjaan dia kayak gitu? Aduh. Nyorot-nyorotin orang. Saya sih sebenarnya tukang ini sih, gulung-gulung kabel di sini. Dulu sih taunya mantan. Maintenance ya. Oke lah. Double sih. Oke, double job. Jadi dengan kesibukan teman-teman dari latar belakang pekerja sendiri, itu bisa nggak sih kira-kira teman-teman, ya ini kan pinginnya sih jangka panjang ya, apalagi namanya band, bisa menghibur masyarakat, apalagi anak-anak muda zaman sekarang ini kan masih musim pandemi kan. Pastinya kegiatan-kegiatan ada nggak sih yang udah dilakuin kayak kegiatan virtual gitu, pernah nggak? Belum. Yang pertama kali itu kita diundang yang di mana sih, studio apa sih? Yang main dalam studio. Studio Gigs itu ya. Studio, cuman ada beberapa band yang main. Itu pun Oke. nggak rame, cuman teman-teman dekat aja yang datang. Acara kecil. Nah, dari Tribun ini, dari podcast kali ini nih, mungkin teman-teman bakal diundang nih. Oke, amin. Siap ya? Siapa? Siap. Oke, Langsung aja siap. Berarti Langsung hubungi ke kontak person di bawah ini ya. iya. Ya. kontak personnya Ini ada ada- tersedia. Oke. Oke, lirik lagu dari musik ini kan cenderung katanya lebih frontal ya dan ekspresif dan sastrais maksudnya. Bukan frontal yang dalam arti kata yang gitu, tahu kan? Nah, bahkan saat sangat berani melakukan kritikan sosial. Bagaimana dengan view ini sendiri? Kalau untuk lirik sih sebenarnya kita ndak ada maksud mau mengkritik sosial mau apa sih gimana Iya. ya? Lebih ke mengkritik diri sendiri ya, Riz. Benar. Kita punya masalah sendiri, kita kritik sendiri, mungkin untuk perbaikan kita diri sendiri dari lagu Insya seperti itu. Allah. Dan sebagai contoh kan yang di lirik yang dibuat saudara Fitra, Bung Iya. Fitra, itu sebenarnya keresahan diri sendiri kan. Dan itu bisa jadi pengingat motivasi diri sendiri di lagu ini bahwa sebenarnya di dalam lirik itu bisa jadi cerminan seperti apa, mungkin itu jadi motivasi ke depannya untuk mengurangi rasa takutnya lah kan, bisa jadi kan. Rasa Juga takut. jadi obat. Ya mungkin seperti itu. Ndak Mungkin ada- seperti itu. Nah, Dan mungkin insya Allah mungkin di lirik itu bisa relate dengan teman-teman yang mungkin merasakan keresahan yang sama gitu kan. sampein dong ke Tribuners apa nih? Misalnya dari tujuan lirik itu sendiri ingin menampilkan apa? Dari tadi kan kita mungkin ngobrol, Tribuners nggak diajak nih tujuannya dari tujuan lirik itu sendiri yang tadi itu. Ya sebelumnya yang udah disampaikan oleh Bung Fitra ya. Itu kan sebenarnya memang keresahannya dia dicurahkan dalam sebuah karya ya, asli asik ya, asik ya. Nampaknya bapak-bapak calon ini. Sebuah karya daripada kalau menurut saya daripada sebuah keresahan itu hilang istilahnya kan biasa kita punya nih punya pikiran atau rasa gitu kan, kita hilang gitu saja ndak dibuatkan karya, kayaknya sayang gitu kan. Nah dari segi lirik itulah kita buat, kita jadikan karya, mungkin bisa bermanfaat atau mungkin sekadar penghibur atau mungkin pengingat nggak masalah, atau
Planning kita sebenarnya kan dari awal bikin musik cuman untuk menyalurkan hasrat ingin kita ngeband kan, maksudnya nggak jauh-jauh muluk-muluk amat. Tapi Nggak muluk-muluk amat. tapi kalau misalnya band kita bermanfaat ya alhamdulillah lah kan, kita bisa. Alhamdulillah. Apalagi bisa didengar saat ini oleh masyarakat, apalagi Iya. anak-anak muda zaman sekarang Amin, kan. amin. Oke, nah ini masih banyak lagi nih pertanyaan-pertanyaan Oke. buat abang-abang di rumah. Nah, Siap. buat Tribuners di rumah, di sini ya, oke. Buat Ya. Tribuners di rumah jangan kemana, kita bakal break iklan sebentar dan kita bakal banyak lagi nanya-nanya ke mereka, dan nanti di ujung acara mereka bakal nyanyi nih lagunya dari Nyanyi. Claustrophobia. Jadi jangan kemana-mana ya.